Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini, Selasa 20 Desember 2022. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan sudah pimpin kita sampai dengan hari ini dan mempersiapkan kita semua untuk kita siap merayakan Natal di dalam kehidupan kita. Karena itu, baiklah masing-masing kita dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut perayaan Natal dengan penuh sukacita. Saya mengajak kita, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk perhatian dan kasih sayang-Mu yang sungguh memberkati kami, umat-Mu. Sehingga sampai hari ini Tuhan masih berkati kami mengalami kehidupan. Dan Tuhan sudah antar kami untuk siap-siap menyambut serta merayakan perayaan Natal di tahun 2022. Karena itu berkatilah kami sekalian. Kami juga akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, merayakan kelahiran Juru Selamat dunia itu menjadi satu momen yang paling menyukakan bagi seluruh umat Kristen di dunia ini. Mengapa menjadi momen yang sangat membahagiakan? Sebab dengan kelahiran Yesus Kristus, jalan menuju kepada kehidupan yang telah berabad-abad lamanya ditutup oleh Allah, itu dibukakan kembali oleh Yesus Kristus. Kok bisa Yesus bisa membuka jalan menuju pada kehidupan ke dalam sorga rumah Bapa? Bukankah kebenaran firman Allah di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 berkata bahwa bila sudah ditutup, tidak ada yang bisa membukanya kembali. Tetapi mengapa Yesus bisa membuka jalan itu? Jalan yang sudah lama ditutup oleh Tuhan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tentu belajar di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Di sana dengan jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau demikian, jalan itu bisa dibuka kembali karena memang Allah sungguh mengasihi kita, sehingga Ia datang untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Karena itu kita bersyukur bahwa kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia adalah momen yang sangat penting, sangat istimewa, dan sangat-sangat menentukan untuk kita manusia dapat mengalami keselamatan. Dengan kelahiran Yesus Kristus, maka kita bisa bertemu dengan Allah dalam Yesus Kristus. Juga melalui kelahiran Yesus Kristus, Allah dapat bertemu dengan kita manusia yang berdosa melalui Yesus Kristus. Tidak ada pribadi lain yang bisa dapat mempertemukan manusia dengan Allah, dan yang juga bisa membawa Allah bertemu dengan manusia. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa melakukan perkara yang dahsyat itu. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Karena memang Dialah yang menolong kita untuk berjumpa kembali dengan Allah. Karena Dia satu-satunya Allah datang dan berjumpa dengan kita, umat manusia yang berdosa, untuk menyelamatkan kita, supaya kita bisa kembali ke hadirat Allah dan menikmati kehidupan bersamanya di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu, sehubungan dengan perayaan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus, kita ingat Mazmur 24 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Di sini, kalau kita perhatikan Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, maka kita diingatkan supaya kita mesti dengan sukacita menyambut kehadiran Sang Juru Selamat itu. Sebab Dialah Raja kemuliaan. Dialah Tuhan jaya dan perkasa. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan yang sudah kita nanti-nantikan berabad-abad lamanya untuk membebaskan kita, menolong dan menyelamatkan kita.
Sekarang dia sudah datang melalui peristiwa Natal. Karena itu sambutlah dia dengan penuh sukacita. Dia mengasihi kita. Karena itu dia mau menolong kita. Karena itu persiapkan hati kita dengan sungguh untuk menyambut kedatangannya. Rapikan pikiran kita. Rapikan segala tindakan dan perbuatan kita. Luruskan segala jalan hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Segera kita luruskan dengan cara mengalami pertobatan. Supaya kita dapat menyambut kehadirannya dengan penuh sukacita. Karena dia datang untuk menjemput kita. Memasuki tempat kekal kudus. Supaya kita bisa melihat kemuliaannya secara langsung di dalam sorga rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ingatlah bahwa melalui Yesus Kristus kita bisa melihat akan Allah. Dan Allah dapat menjumpai kita umat manusia yang berdosa. Demi dan untuk menyelamatkan kita. Itu berarti di luar Kristus kita tidak pernah dapat melihat Allah. Di luar Yesus Kristus Allah tidak dapat berjumpa dengan kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6 dengan tegas berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau demikian, sekali lagi, karena dengan kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia itulah kita bisa dapat melihat Allah. Dan Allah bisa dapat berjumpa dengan kita manusia kembali. Di luar dari diri Kristus, kita tidak bisa dapat melihat akan Allah. Karena itu, bagi setiap kita yang belum percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, jangan terlambat. Segera ambil keputusan untuk mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Menyatakan pertobatan, berserah diri kepadanya, dan percaya sungguh kepadanya. Karena hanya dia satu-satunya yang dapat membawa kita manusia kepada Allah. Dan melaluinya Allah berjumpa dengan kita. Selamat merayakan Natal. Selamat berjumpa dengan Allah. Dan karena kita sudah berjumpa dengan Allah melalui peristiwa Natal, sudah waktunya kita harus bangkit. Kita harus tinggalkan jalan-jalan hidup kita yang sesat.
Kita harus mengalami pertobatan yang sungguh. Karena Allah sungguh sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat dan memberkati kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus memahami kebenaran firman-Mu, sekaligus dengan setia mewartakan kebenaran-Mu pada dunia ini. Sehingga biarlah kami berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan-Mu kepada sesama kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.